Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Pada hari ini saya akan membagikan Jesus. Kami menyambut kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari kita buka tangan kita, siapapun yang membuka tangan, semua yang ada di ruangan ini, pengurapan Roh Kudus akan turun memenuhi Bapak Ibu Saudara. Terimalah kesembuhan bagi sakit penyakitmu, kelegaan, pengharapan, iman, sukacita di dalam Tuhan, penghiburan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you Holy Spirit. Saat ini hadirat kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini. Terima dalam nama Yesus, terima. Buka hati saudara, katakan Roh Kudus penuhi aku dengan pengurapan-Mu. Engkaulah penolong penghibur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang atau jarang melihat hadirat Tuhan yang begitu nyata. Ketika roh Tuhan memenuhi manusia, maka akan ada rasa bahagia, rasa dicintai Tuhan yang luar biasa. Ekspresi dari bahagia itu manusia hanya dua. Kalau tidak tertawa, dia menangis karena bahagia. Tertawa itu kita namakan tertawa kudus atau holy laughter. Menangis itu holy cries atau menangis kudus. Mengapa manusia tertawa dan menangis di hadirat Tuhan? Karena bahagia. Semudah itu pengertiannya ya. Karena ekspresi dari dipenuhi kasih Allah adalah rasa bahagia. Yang tidak tergambarkan dengan kata-kata. Dan ekspresi manusia ketika dipenuhi kebahagiaan atau sukacita dari Tuhan, itu tertawa atau dia menangis bahagia. Itu penjelasannya ya. Ini hal biasa. Ini hal yang biasa terjadi dan sangat istimewa. Kalau Tuhan hadir, Dia memberikan kasih-Nya secara luar biasa. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome
by your presence, Lord. In Jesus name. Bagi yang menyaksikan di YouTube ya, atau di rumah guru sekolah minggu yang online, ini mayoritas mereka menangis kudus di ruangan ini dan tertawa kudus. Karena kameranya kan cuma ke depan ya, mungkin saudara bingung ada suara ketawa dan nangis. Mayoritas dipenuhi hadirat Tuhan ya. Terima. Ada penghiburan yang luar biasa ya. Ada orang-orang yang datang dengan hati yang patah, hancur. Ya, ada konflik, ada kekecewaan, ada putus pengharapan. Oh my God. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara, boleh duduk, boleh berdiri, lakukan sekehendak bebas Anda, tapi tetap buka tangan. Oh, ada sukacita, penghiburan. Oh, terima kasih ya Roh Kudus. Jesus name. Pengurapan Roh Kudus. In Jesus name. Terima kasih Roh Kudus. Terima, receive it. Receive in the name of Jesus. Receive. Terima dalam nama. Penghiburan, sukacita. Kesembuhan saudara. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima. Setiap kegeraman, amarah itu diangkat Tuhan, diganti dengan sukacita. Oh, rabarabashi. Ini beberapa udah rebah di tempat duduk ya. Sepertinya tidur tapi rebah itu. Resting in the spirit. Beberapa mendapatkan penglihatan ya. Penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Curahkanlah more anointing Holy Spirit. More. We want more Holy Spirit. We want more Holy Spirit. More of you Holy Spirit. Cause He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future. Life is worth a living just because He lives. Jesus is alive. Tuhan Yesus hidup. Dia mengirimkan Roh Kudus bagi gerejanya. Supaya engkau penuh dengan kuasa, iman, pengharapan, keberanian untuk memberitakan firman dan Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa, keberanian untuk berdoa, untuk hidup jujur, hidup benar, hidup kudus, kemampuan dari Roh Kudus, pertolongan dari Roh Kudus. Because He lives,
I can face tomorrow because He lives. Our fear is gone because I know He holds my future. Life is worth living just because He lives. Terima kasih Tuhan. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future. Life is worth living just because He lives. Sebelum Dia hidup, ku punya hari esok. Sebab Dia hidup, cemasku hilang. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup ini karena Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I knew He holds my future. Life is worth living just because He lives. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Hari ini banyak orang yang disembuhkan ya. Bapak Ibu tidak perlu saya tumpang tangan karena Roh Kudus menyembuhkanmu. Oh Jesus. Saya melihat sekurang-kurangnya ada 7 orang yang disembuhkan dari alergi. Alergi ya. Dari yang sedikit sampai yang parah, yang sudah kronis. Sekurang-kurangnya ada 7 orang. Oh Jesus. Oh Jesus. Yang masih dipenuhi Roh Kudus terima pengurapan Roh Kudus terima. Bapak Ibu Saudara yang punya alergi boleh angkat kedua tanganmu, terima mujizat kesembuhan. Yang punya alergi apapun alerginya. Ingat, Anda menerima kesembuhan untuk mempermuliakan Tuhan, jangan lupa bersaksi ya. Kirimkan kesaksian saudara di Instagram kami, Great Commission Church atau Cahya Adi juga boleh. Atau di TikTok juga boleh, Great Commission Church atau Cahya Adi. Atau melalui kelompok Connect Group Bapak Ibu Saudara. Yang punya sakit alergi boleh angkat kedua tangan. Saya minta Anda berdiri karena Tuhan akan melawat Anda secara luar biasa. Saya minta Anda berdiri. Yang sakit alergi angkat tangan. Lihat kursi saudara, pastikan tidak ada dompet, HP. Supaya kalau Anda jatuh, Anda terduduk di tempat yang tepat. Ya.
Karena tidak ada kecar. Bapak, inilah mereka yang dibebaskan hari ini dari alergi. Tuntaskan ya Roh Kudus. Tuntaskan setiap alergi di tubuh manusia. Aku perintahkan segala kelemahan tubuh, sakit alergi, tinggalkan tubuh manusia. Out in the mighty name of Jesus. Out. Get out. Us. Berapa udah sembuh tuh. Out. Lalu berikutnya mujizat pemulihan terjadi. Jadilah sembuh. Tetap angkat tangan saudara, sembuh. Aku perintahkan segala alergi, kau telah sembuh oleh bulu-bulu darah Yesus. Pulanglah dan jadilah sembuh. Segala alergi demi nama Yesus Kristus. Sembuh, sembuh. Pergi, sembuh dan jangan kembali lagi. In the mighty name of Jesus. Be healed, sembuhlah dalam nama Yesus. Be healed. Heal. Heal. Sembuh. In Jesus name, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Psoriasis. 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 Sakit, ada penyakit psoriasis ya. Boleh angkat tanganmu, saya mau berdoa. Psoriasis ya. Ada satu. Ada lagi yang di rumah juga, ada dua berarti. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku usir segala psoriasis dari tubuh manusia. Tetap angkat tangan. Aku usir, terima dalam nama Yesus. Psoriasis, bagi yang mengangkat tangan. Out. In Jesus name. Yang di rumah juga. Out. In Jesus name. Aku perintahkan segala kelemahan tubuh itu pergi. Digantikan kuasa Roh Kudus. Segala kulit-kulit yang baru tumbuh, yang lama lepas, sembuh dalam nama Yesus. Jesus name. In Jesus name. Yang di rumah juga segala alergi sembuh dalam nama Yesus. Psoriasis sembuh. I command out, keluar dari tubuh manusia. Terimalah mujizat kesembuhan, sembuh. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Sekira la ba 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 la ba. Ora la ba la ba la ba la ba. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. In the mighty name of Jesus. Ini masih banyak yang sedang dipenuhi roh sukacita ya, kebahagiaan, semangat, penghiburan. Segala pergumulanmu, semangat yang baru turun. Oh Jesus, menyala-nyala bagi Tuhan. Rindu, rindu, rindu perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan. Oh rilebana makam beredara shedededede. Saya akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima saja pengaruh Roh Kudus. Buka kedua tanganmu. Di akhir zaman, gereja-gereja akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan setiap minggu. Ibadah bukan sekedar sebuah acara, tetapi ada Tuhan yang hadir. Dan ketika Tuhan hadir, dia akan melawat umatnya setiap minggu. Minggu demi minggu Tuhan akan selalu melawat umatnya. Roh Kudus akan menolong dan menghibur. Silakan berdoa, katakan Roh Kudus, aku membutuhkanmu Tuhan Yesus. Ke bawah setiap pergumulan. In the mighty name of Jesus. Naikin satu nada Mas Bona. Sebab dia hidup, naikin satu nada. Sekira yang lain silakan berdoa. I can face tomorrow because He lives. Our fear is gone because I know He holds my future. Life is worth the living just because He lives. Oh, Jesus. Saya
melihat banyak api turun di atas manusia ya. Di atas Bapak Ibu Saudara ya. Setiap yang membuka tangan menerima pengurapan Roh Kudus. Tidak ada yang tidak diurapi, asalkan membuka tangan saja. Kalau Bapak Ibu membuka tangan, Bapak Ibu diurapi. Bapak Ibu jangan takut kalau engkau merasa banyak dosa, justru Roh Kudus mau menolong saudara. Dia akan menolong Anda, menguduskan Anda. Dia akan mengisyafkan. Jadi jangan takut, semua layak ditolong Roh Kudus. Dia justru menolong kita. Dialah penolong. Dialah satu-satunya penolong. Buka tangan Bapak Ibu Saudara. Silakan berdoa. Silakan berdoa. Silakan Roh Kudus jamah, lawat, urapi, sembuhkan. Beri penghiburan, kekuatan baru. Ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh Tuhan Yesus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living child. Because He lives, sebab Dia hidup. Hari esok, life is worth. Turun seperti gelombang ya Bapak Ibu Saudara. Buka kedua tanganmu, angkat kedua tangan. Fire of the Holy Spirit. Dari kiri saudara kepada sampai kanan dia mengalir ya. Fire of the Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus.
Sukacita atas kemenangan pergumulan hidupmu. Kamu telah menang di dalam iman. Kamu telah menang. In the mighty name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Penghiburan, kekuatan, kemenangan. Amen. Ini beberapa mabuk Roh Kudus ya. Sepertinya tidur tapi enggak, itu sudah mabuk. Fenina, Temi itu pada mabuk Roh Kudus di kursi. Saudara mabuk Roh Kudus gak hari ini? Jadi kejar kita semua kepenuhan Roh Kudus hari ini. Saya akan berdoa bagi beberapa orang yang saya melihat ada seperti api Roh Kudus turun di atas. Ibu Sari. Ayo Bu, saya doakan Bu Sari. Stop, nanti mental Bu. Stop, nanti Ibu mental, jangan dekat-dekat. Api Roh Kudus turun atas. Fire of the Holy Spirit. Jesus name. Kembali menyala-nyala bagi Tuhan ya Bu. Semua luka-luka dari pelayanan disembuhkan Tuhan. Ada hal yang terjadi di dalam pelayanan yang melukai hatimu. Tuhan angkat, cabut, sembuhkan. Bertumbuhlah di rumah Tuhan yang satu ini. Di tempat ibu menerima pengurapan. Dan ibu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. In Jesus name. In Jesus name. Saudara bantu saya. Jesus name, in Jesus name. Penina, ini sudah mabuk Roh. Ini dipenuhi ya, penuhi urapan yang luar biasa ya. Oh begitu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Kau penuh dengan Roh Kudus. Ini saya kenakan bayang-bayang saya. In Jesus name. Sekarang, in Jesus name. Jangan heran ya kalau kena bayang-bayang hamba Tuhan atau Rasul, orang rebah dan sakitnya sembuh. Itu tertulis di Alkitab. Ada di Alkitab. Tertulis. Ketika para rasul berjalan, orang terkena bayang-bayang, mereka kepenuhan Roh Kudus dan hasilnya yang sakit menjadi sembuh. Itu ada di Alkitab, tertulis Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai biasakan ya kalau terkena bayang-bayang hamba Tuhan yang diurapi, maksudnya pastor Anda rebah kepenuhan Roh Kudus. Kisah Rasul 5 ayat 15, bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya tertulis di Alkitab mengenai salah seorang dari mereka. Ini masih turun ya pengurapan Roh Kudus. Orang-orang disembuhkan, dipulihkan hatinya ya, hati manusia.
Beberapa dipenuhi dengan pengurapan untuk jiwa-jiwa. Oke. Stop. Tuhan akan memberikan kamu penglihatan jiwa-jiwa. Di benakmu akan melihat begitu banyak jiwa-jiwa. Tuhan akan memberkati engkau secara keuangan berkelimpahan. Dan kau akan membawa sumber dayamu untuk memenangkan jiwa. Dia akan memakai pekerjaan, anakmu, bisnismu, keluargamu untuk menuai di akhir zaman. Kamu dan seluruh isi rumahmu akan menuai jiwa-jiwa secara luar biasa. Gambaran itu akan terus muncul. Jiwa-jiwa. Kemanapun kau pergi. Kau makan ke restoran. Kau pergi ke mall, kemanapun. Dan kau akan melihat harinya tiba. Kau sampai kepada bangsa-bangsa melayani Tuhan. In Jesus' name. Nela. Connect Group Leader, saya dorong Anda setiap minggu duduk depan ya. Karena di depan ini luar biasa pengurapannya. Dia dekat saya ya. Syaratnya Anda rindu ya. Jangan mau duduk di belakang ya. Connect Group Leader, para pemimpin. Ini tiap minggu mereka dipenuhi Roh Kudus. Nela, kau dipenuhi Roh Kudus. Api Roh Kudus turun atasmu. Saya kenakan bayang-bayang saya. In Jesus' name. Sekarang dalam nama Yesus. In Jesus' name. Oh, mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ora la bala 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 bashikera la bala bala basata na ribe kera la bala bashikera la bak. In Jesus' name. In Jesus' name. Ko Yosef monitor yang kan kiri atas feedback. Shikera la. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds all my future. Love is what so living just because He lives. Ade dan Yangnya sini saya doakan yuk. Ko Andi bantu Ko Andi. Berdua ya suami istri ya. Berpegangan tangan. Ini kata perkataan Roh Kudus sampaikan, rise up, bangkit. Rise up, bangkit. Karena dua telah menjadi satu. Tidak ada kerahasiaan dan keterpisahan. Rise up, bangkit. Lihatlah seperti Tuhan melihat engkau, kalian diurapi Tuhan. Bangkit dalam nama Yesus. Kerjakan apa yang ada di tanganmu. Tuhan menyertai kalian. Saya kenain bayang-bayang saya ya. In Jesus' name. Jesus' name.
In Jesus name. It's kena dia. Rise up. Bangkit in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, kamu bisa. Ide dan yang-yangnya ketahanan pangan. Ketahanan pangannya. Diberi karunia ketahanan pangan dalam nama Yesus. In Jesus name. Every week in Jesus name. Andi bantu saya. Simpson saya doakan yuk. Ajak dia ke tengah. Hati-hati melangkah, ada orang. Muter lihat belakang, boleh lihat depan. Di sini aja. Di sini. Oke, jangan dekat-dekat nanti mental. Roh Kudus mematahkan kuk. Sukacita yang baru turun atasmu. Ada banyak Goliat dalam hidupmu, satu persatu. Dengan batu dan katapel kau akan hancurkan. Aku datang atas nama Tuhan Allah yang hidup. Joy of the Holy Spirit. Jesus name. Mabuk Roh Kudus dia. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future. Life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because our fear is gone. Because I know my future, and life is worth the living just because He lives. Coba saja katakan sama-sama. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future. Life is worth the living just
Because he lives. Terima pengurapan Roh Kudus. Buka tangan saudara. Kamu bisa hadapi hari esok bersama dengan Roh Kudus. Tidak ada yang terlalu sukar dan tidak ada yang terlalu sulit. Bukankah Roh Kudus penolong dan penghibur menyertaimu? Kamu punya kuasa untuk hari esokmu. Oh Jesus. Oh Jesus. Ini masih ada banyak yang dipenuhi Roh Kudus ya. Silakan Roh Kudus, silakan penuhi mereka satu persatu. Jadi ubahkan karakter kami melalui lawatan-lawatan Roh Kudus. Semakin kudus, semakin mengasihi Tuhan. Semakin tekun, tetap tinggal dalam tekanan, hidup dalam firman. In Jesus' name. Ini bantu saya. Oh, ini kasih karunia ya, bisa kepenuhan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, kasih karunia. Pak dosen, sini Pak dosen. Ada dipenuhi Roh Kudus. Stop. Jadi ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. In Jesus name. Jesus name. In Jesus name. More of Holy Spirit. In Jesus name. Jesus. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, oh Tuhan, oh lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati. Jemaat saja sama-sama katakan kepada Tuhan Yesus pada Roh Kudus, terima
kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik ya Tuhan. Sama-sama katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuh ada yang lembah di bawah sini. Ku memuji-Mu Tuhan, oh memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan jemaat buat Tuhan kita, kami menginginkan hadirat-Mu dalam hidup kami. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Seribu hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang menikmati semua kemurahan. Catcher bantu saya Handi. Kalau Roni saya doakan, Roni Efraim saya doakan. Stop. Laba. Rise up, bangkit. Mulai dari awal. Bangkit. Kerjakan seperti untuk Tuhan, bangkit. In Jesus name. Saya kenakan bayang-bayang saya, in Jesus name. Terima in Jesus name. Penuh Roh Kudus. Rise up. In Jesus name. Ini Tuhan mencurahkan kasih-Nya begitu besar. Dan seorang anak muda yang dipenuhi dengan kasih Allah, dia diselimuti. Oh, rabalaba syikira labalaba. Dia datang ke gereja ini diajak temannya dari klub badminton, tapi dia dilawat Tuhan. Sekarang Tuhan menyelimutimu. Kau sudah rebah di lantai ya, menyelimutimu dengan kasih sayangnya. Oh rebaba sana, oh dikasihi Tuhan. Syikira labalaba, syikira labalaba, syikira labalaba, syikira labana. Oh rabahan diri masih diri bakar labara. Jesus name. Kalau orang kepenuhan kasih Allah itu bahagia, biasanya menangis atau tertawa. Itu hal manusiawi ya. Kalau bahagia kita biasa menangis atau tertawa. Karena memang tidak tergambarkan dengan kata-kata dan ucapan, hanya dengan ekspresi. Oh, ridi bakara la bara bashi di. Oh, ridi beri bishana bara la bara.
Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Oh, Jesus. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Oh Jesus. Jemaat Great Commission Church yang terkasih, Tuhan sedang melepaskan kebangunan kuasa Roh Kudus di kota Bandung. Yang menonton di YouTube ya, semua yang mendengar katakan, di kota Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Jakarta sekitarnya, Jabodetabek. Jesus. Jemaat Great Commission Church, Tuhan memilih kita bukan karena kehebatan atau kesalehan kita, bukan, karena kasih karunia semata. Bagi saudara yang tertanam dan menjadi jemaat di tempat ini, Tuhan mau pakai hidupmu
Dia akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Di zaman krisis ekonomi dan krisis pangan, engkau akan melawan arus. Engkau tidak akan turun. Tapi ada satu kondisi yang harus disepakati. Beritakan kuasa Roh Kudus dan Injil Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang menyertainya tentunya. Selamatkan jiwa-jiwa. Kita akan memulai perjalanan yang luar biasa. Apapun yang kau kerjakan, apakah engkau karyawan ataupun pengusaha, engkau akan berhasil dan beruntung. Karena pengurapan Roh Kudus. Tapi kita perlu bersepakat. Bukan untuk kemuliaan kita. Untuk saudara boleh bersuara, bersaksi, dan membawa mereka menjadi murid Yesus yang penuh Roh Kudus ke rumah Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin menjadi murid sejati. Tidak cukup hanya dibaptis air dan selam. Perlu pengurapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Bawa mereka ke rumah Tuhan. Kau akan melihat keajaiban. Engkau harus bergaul. Jangan sembunyi di rumah. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Connect-lah dengan banyak orang. Berkati dengan senyumanmu, kehadiranmu. Dengan kesaksian-kesaksian hidup. Bagi jemaat yang mau berhenti untuk hidup bagi diri sendiri. Saya akan melepaskan pengurapan tanda ajaib. Kau harus bergaul ya, jangan hidup bagi diri sendiri. Sakit penyakitmu semua akan sembuh dan kau akan bersaksi. Hutang-hutangmu akan lunas. Usahamu akan diberkati, melebar kirikan. Tapi kau harus bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Saya berharap setiap jemaat masuk ya. Tapi bagi yang pikir-pikir masih sibuk diri sendiri, saudara lihat dulu. Tapi bagi yang sudah siap, mari kita masuk pada kecepatan yang baru. Kata kuncinya saudara harus bergaul. Jangan sembunyikan urapan dalam hidupmu. Kalau saudara bersepakat 2026, 2027, 2028, engkau akan bukan berjalan, bukan berlari, engkau akan melompat jauh dengan pengurapan Roh Kudus. Jika saudara Bapak Ibu bersepakat bukan hanya menonton kebangunan rohani, saudara mau keluar bergaul, menjangkau jiwa-jiwa, bersaksi, bangkit berdiri dan angkat tanganmu, saya akan berdoa. Ini akan terjadi. Roh Kudus akan menggenapinya. Bukankah firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku, tertulis di Alkitab. Kisah Rasul 1 ayat 8, tertulis, itu firman Tuhan. Roh Kudus akan menggenapinya. Kalau Roh Kudus turun atasmu, sudah setiap minggu, sudah turun atas kita. Kamu akan menjadi saksi. Yerusalem, Judea, Samaria sampai bangsa-bangsa. Kesaksianmu akan dilihat sampai bangsa-bangsa. Jangan takut. Kuatkan hatimu, Tuhan menyertaimu. Bapak bagi yang bersepakat yang bangkit berdiri, aku berdoa Bapak, mereka adalah jemaat-jemaat di tempat ini, anak-anak yang kau pilih. Mereka mengangkat tangan. Tanda-tanda ajaib ini akan menyertaimu. Apapun yang kau kerjakan,
Karena firman Tuhan berkata kau harus jadi saksi. Engkau akan menyaksikannya karena kemurahan Tuhan. Pintu-pintu yang baru terbuka. Berkat-berkat yang dikelola orang fasik akan berpindah ke tanganmu. Cerukan-cerukan marketing yang dikelola orang fasik akan pindah ke tanganmu. Usaha-usaha yang dikelola orang fasik, customer akan berpindah ke tanganmu. Para karyawan profesional, keahlian, skill akan turun atasmu berlipat kali ganda. Kau akan menjadi kesukaan orang-orang di perusahaanmu. Sehingga kau terlalu berharga untuk di PHK. Sehingga kau diberi kepercayaan lebih dan kekuatan untuk mengerjakan lebih banyak. Tuhan, lakukanlah. Selamatkan jiwa-jiwa agar mereka dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka menjadi murid sejati. Kebangunan rohani kuasa Roh Kudus sedang terjadi. In Jesus name. In Jesus name. Terima, receive it, receive it. Terima. In Jesus name. Jemaat Grace Commission Church, bangkit dalam nama Yesus. Selamatkan jiwa-jiwa. Terima. Terima. Tarik nafas. Terima. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuji. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipujikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipujikan. Yang masih rebah tolong jangan bangun, biar saja rebah. Yang tertawa, yang menangis, lanjutkan, jangan dihisap ingusnya, biarkan mengalir. Lap tisu saja. Jamahan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, rebah atau holy laughter atau holy Christ itu sangat-sangat indah dan tidak bisa dibeli manusia. Tidak ada yang bisa merencanakan atau mengerjakan itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi terima saja. Kita akan masuk doa persembahan dan firman Tuhan. Jesus. Yang masih mendownload. Ini Pak dosen Pandega, saya lihat rumus kimia itu sedang turun ya, seperti bubble. Dia sedang mendownload rumus-rumus ini. Angka-angka begitu turun seperti bubble, banyak sekali. Dia sedang mendownload banyak hal. Pak dosen, kamu sedang mendownload banyak hal. Kau akan membuat banyak keajaiban bagi dunia, Pak dosen. Ora la ba shekera la ba shekera la ba shekera la ba hande la ba kama shekera. Ora la ba hande ni ba shekera la ba shekera. Ora la ba hande ni ba kana la ba shekera la ba shekera la ba kana.
Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Bapak Ibu Saudara, banyak orang datang mencari Tuhan karena dia ingin mungkin sakitnya sembuh, ingin usahanya diberkati, rumah tangganya dipulihkan. Tapi saya beritahu, itu sebenarnya hanya penambahan. Anda salah. Anda inginkan Tuhan, inginkan pribadi Tuhan, inginkan Roh Kudus. Dengan sendirinya hidupmu akan diberkati karena Tuhan ingin Anda bersaksi. Mana bisa orang banyak utang memberkati orang lain, ada yang cuma nyusahin. Karena itu dengan sendirinya masalah ekonomi saudara Tuhan akan pulihkan supaya saudara bisa jadi berkat. Melayani dengan sakit penyakit sulit saudaraku, adanya merepotkan orang. Karena itu dengan sendirinya, karena Tuhan mau menjadikan engkau berkat, terang, Dia akan menyembuhkan. Dalam kegerakan kuasa Roh Kudus, ketika orang datang mencari Roh Kudus, sakit penyakitnya sembuh bahkan tanpa didoakan. Cukup hanya hadirat Roh Kudus turun seperti ini, terkena bayang-bayang, dia akan sembuh. Karena memang carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ada masa-masa kekristenan disalahartikan, orang ikut Yesus biar kaya, biar diberkati. Tapi kita kembali pada track yang benar, kita ikut Yesus karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita menerima kasih, karena itu kita memberikan kasih kita. Sama seperti Tuhan memberikan nyawanya bagi kita, kita memberikan nyawa kita, kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hubungannya kasih, cinta kepada Tuhan, bukan meminta mengeksploitasi Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihi dan kita mengasihi Tuhan. Itulah kekristenan yang sejati. Roh Kudus meluruskannya. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future. Life is worth the living just because He lives. Sama-sama katakan. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know Bapak Ibu setelah melayani berpuluh-puluh tahun mendoakan mujizat kesembuhan atau KKR kesembuhan. Jadi sejak 26 tahun lalu saya berdoa bagi orang sakit. Dan sering sekali buat KKR mujizat kesembuhan sebelum lawatan Roh Kudus yang dahsyat itu turun setiap minggu di gereja kita di tahun 2021 secara online dan 2022 sampai hari ini. Tadinya saya melayani mujizat kesembuhannya. Lalu Tuhan memberikan tugas baru, yaitu membawa lawatan Roh Kudus sampai bangsa-bangsa. Ada banyak kota di Indonesia sampai bangsa-bangsa. Dan Tuhan memilih gereja kita supaya Bapak Ibu Saudara akan jadi saksi yang luar biasa.
Tapi ini yang mau saya bagi ya Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bertanya, Tuhan kenapa ada orang yang sembuh dan ada yang enggak? Kalau saya doakan 10, saya jujur saja 10 orang buta itu 8 sembuh 2 tidak. 10 orang tuli, kalau tuli 10-10-nya sembuh kebetulan. 10 orang stroke, 8 sembuh 2 tidak. Ada kasus-kasus tidak 100%. Pertama-tama saya menyadari bahwa karena tidak ada pendeta yang bisa menyamai Tuhan Yesus. Karena pendeta itu manusia biasa. Jadi wajar kalau pendeta tidak bisa menyembuhkan semua orang itu karena memang manusia. Tapi saya ada penjelasan yang lebih luar biasa. Karena Tuhan melihat hati orang itu. Orang-orang yang datang untuk mencari Tuhan, dia pasti sembuh. Orang-orang yang datang hanya mau numpang sembuh, numpang kaya. Tanya petunjuk profetik sama saya, beli saham apa, jual apa, mau kerjaan yang diberkati. Hanya mencari karunia karena Roh Kudus. Termasuk kesembuhan. Hanya numpang sembuh. Tidak peduli mencari isi hati Tuhan. Tidak peduli akan apa yang Tuhan mau. Seperti misi hidup kita kan cuma satu, Amanat Agung. Gak peduli sama misi hidup Tuhan. Yang penting saya. Itu yang tidak sembuh. Itu yang tidak sembuh. Jadi intinya saya akhirnya dapat jawaban. Dari dulu saya bilang saya juga gak tahu. Tiap kali orang tanya begitu. Tuhan gak adil apa, saya tidak tahu sih. Tapi akhirnya saya tahu. Tuhan sendiri memberitahu kepada saya. Dia datang dan berbicara. Maksudnya datang dalam bentuk Holy Spirit. Begitu ya. Dia berbicara kepada saya. Bahwa kalau engkau mencari wajah Tuhan, hati Tuhan kau dapat tangannya. Karena tidak setiap orang murni menginginkan Yesus. Dan ini yang sedang terjadi dalam kegerakan kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Lawatan yang besar ini. Tuhan akan memurnikan gerejanya. Saudara akan lihat khotbah-khotbah di gereja itu akan berubah. Nggak lagi khotbah-khotbah kemakmuran. Perhatikan. Akan berubah. Ya. Kita akan lihat 8 tahun ke depan. 7 tahun tersisa. Gereja satu persatu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan orang tidak lagi ingin datang dapat santunan, pinjaman, beasiswa, mau lihat artis, pelawak datang, siapa enggak. Mereka datang hanya mau hadirat Tuhan. Mau ketemu firman Tuhan. Mau dengar firman, mau berjumpa dengan persekutuan Roh Kudus. Karena kita akan dipakai Tuhan jadi pusat kegerakan di Indonesia. Saya mau anak-anak rohani, jemaat rohani paham. Bahwa kita menginginkan Tuhan dan hadiratnya. Yang bisa mengerti katakan amin. Ada satu hal yang perlu kita pahami. Bahwa Tuhan dan hadiratnya tidak terpisah. Tidak mungkin ada Tuhan tanpa hadiratnya. Dan kalau Tuhan hadir, ini rema buat saya puluhan tahun, dia pasti berbuat sesuatu. Kalau Roh Kudus hadir dalam sebuah ibadah, dia pasti mengerjakan sesuatu. Dia tidak mungkin diam saja, disembah-sembah, orang nyanyi-nyanyi diasapin, suruh ditembakin semua. Bukan mabuk Roh Kudus kena lampu gitu ya. Terus Roh Kudus bilang kurang teriak, kurang loncat, kurang banyak lagunya. Yang sakit tetap sakit. Yang terikat hutang tetap diperbudak hutang. Yang berzina tetap berzina, yang miskin tetap miskin. Yang koruptor tetap koruptor. Yang egois tamak hidup bagi sendiri, tetap hidup bagi diri sendiri. Orang yang menderita berpuluh-puluh tahun sakit penyakit tubuh didiamkan. Hanya melihat lalu pergi. Itu bukan Tuhan kita. Dia penuh belas kasihan, dia pasti menolong kita. Dia menangis pada saat kita sakit. Dia rindu kita kembali pada saat kita berdosa. Karena itu dia selalu bergerak ketika diberi ruang. Menguatkan, memulihkan, menyembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Ini akan terjadi di banyak gereja. Inilah revival. Bukan event konser musik. Tapi perjumpaan sejati dengan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan karakter kita. Yang percaya katakan amin. Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, our fear is gone. Because I know He hold my future, and life is worth the living us. Because He lives. Mari kita jangan takut khawatir akan masa depan. Ini perang besar sedang terjadi dan ini akan meruntuhkan seluruh krisis sendi-sendi ekonomi. Saya sudah bilang keluar dari saham, keluar dari reksadana, terserah saudara mau percaya atau tidak. Tapi itu belalang-belalang pelahap, keluar dari kripto, keluar dari bitcoin. Ya, saya sudah bilang kalau punya uang, lunasi hutang-hutang, karena bunga akan naik, saudaraku, suku bunga naik turun. Cuaca buruk, cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia. Ya, dalam sekarang. Bukan nanti, sekarang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan mulai sekarang. Mulai besok, hari ini juga akan terjadi. Saudara akan lihat berita-berita aneh saudaraku. Ada musim, ada salju turun di bulan Juni. Atau di aneh sekali itu. Atau di bulan Juli itu akan terjadi saudara. Sampai di negara padang gurun pun akan hujan di musim panas saudaraku ya. Krisis pangan sedang terjadi. Ya, tapi Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Yang bisa mengerti katakan amin. Firman Tuhan katakan Wahyu 6, minyak dan anggur tidak akan disentuh. Secupak gadum, satu liter beras bahasa Indonesianya ya. Itu satu upah, ya 1 dinar itu 1 upah hari kerja itu akan terjadi. Dan itu tidak seketika, itu akan naik terus. Tahun ini, tahun depan, terus dalam 2-3 tahun akhirnya kerja 1 hari hanya bisa beli beras liter. Atau hanya beli gandum ya, lauknya saja gitu, barley begitu ya. Substitusi pangan yang lainnya. Tapi minyak dan anggur tidak disentuh. Minyak itu bicara apa? Pengurapan Roh Kudus. Anggur itu apa? Perhatikan. Ini yang sering ketawa dan menangis adalah sukacita. Kita holy laughter, holy cry kan karena kita suka cita. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya jadi khotbah ini, ya udahlah. Dari kitab Wahyu ya, saya bukakan buat saudara ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk doa puasa. Ya, nanti ingetin saya doa persembahan ya. Tolong ingetin saya, penalti musik. Ya. Ya. Bukan doa persembahan gak penting, tapi kadang itu mengalir begitu cepat atau udah 11:30 lalu kita tutup lupa doa persembahan. Ya, oke. Boleh ditayangkan iklan gambar doa puasa. Wahyu 6 ayat 6, tapi doa puasa dulu. Nah, 14 hari doa puasa dari 21 Maret 3 April diumumkan jauh hari supaya bisa latihan dulu. Jangan tiba-tiba puasa sekonyong-konyongnya, latihan dulu dengan mengurangi makan sedikit demi sedikit. Jangan tanggal 21 mulai, tanggal 20 masih makan 3 piring. Masih makannya 5 kali sehari, 3 meals, 2 snack, nanti sakit mah. Caranya dari sekarang pelan-pelan dikurangi. Jangan dikurangi dari sepiring sesendok plus sedikit-sedikit. Dikurangi 20%, 30% jadi setengah piring. Makin kecil supaya perutnya mengecil dulu. Itu cara berpuasa yang benar tekniknya karena saya sudah puluhan tahun berpuasa ya. Jadi dari tanggal 21 Maret sampai 3 April. 3 April adalah hari kenaikan, hari Good Friday, Jumat Agung dan minggunya kenaikan penyalipan. Kenaikan Tuhan Yesus hari Jumatnya tanggal 3 tersebut kita berhenti berpuasa. Minggunya kita menyambut Paskah begitu ya. Ada ibadah Paskah yang spesial dan rema khusus. Dan jadi Bapak Ibu Saudara mulai latihan ya. Siap-siap dari sekarang ya. Ini masih cukup lama 21 tapi saudara bisa latihan dari sekarang ya. Nah puasa itu sehat saudaraku baru ditemukan dipublishkan. Mendapat Nobel perdamaian, mendapatkan Nobel tertinggi di bidang medis pada bulan Januari oleh seorang ilmuwan Jepang. Nanti browsing saudaraku, ditemukan namanya autophagy. Autophagy adalah obat kanker, sembuh tumor, sakit penyakit lain, diabetes sembuh ketika saudara berpuasa. Jadi saudara, puasa itu memang ada faedahnya buat tubuh, tetapi jauh lebih faedah secara spirit. Jadi dua-duanya dapat benefitnya ya. Saudara boleh mau coba puasa. Saya puasa 1 meal a day sudah 2 bulan lebih dan masih baik-baik saja.
Saya merasa lebih segar. Ya, dan bonusnya turun berat badan tentunya ya. Nah, tapi saudara bisa mulai latihan puasa dari 16 jam. Kita kan puasa di 18 jam. Oke, kalau sudah biasa, makanya dari sekarang dilatih 12, 14, lalu nanti kita puasa 16 jam. Paling bagus 18 jam. Oke, kalau saudara bisa lebih kuat, bisa 20 jam atau 24 jam. Ya, Pastor gimana bisa aktivitas? Bisa. Ini saya khotbah nih, saya belum makan dari kemarin, biasa-biasa aja. Saudaraku, kita bisa lepas dari kecanduan makan. Kaget gak saudara? Makan itu jadi dewa Tuhan manusia. Ini makanan orang beli makanan berjuta-juta, cari keliling dunia untuk beli makanan-makanan aneh. Kenapa gak energinya buat cari Tuhan? Iya kan? Energinya buat memenangkan jiwa daripada sibuk makan, saudara. Ada waktu untuk kita boleh mengurangi atau berhenti dari candu makan kita dengan cara berpuasa. Ketika saudara berpuasa, insulin saudara akan turun, diabetes saudara akan baik. Tentunya kalau sudah parah, hati-hati puasanya. Saudara harus tanya dengan dokter cara puasa yang baik. Tapi kalau masih pre-diabetes itu akan sembuh dengan sendirinya. Ya, semua penyakit alergi dan sebagainya. Dan ada efek spiritual yang jauh lebih dahsyat dari efek rohani jasmaninya ya, oke? Bilang kiri kanan, latihan puasa mulai tanggal 21, bilang kiri kanan. Itu cuma 14 hari, saya udah 2 bulan, 1 meal a day. Tentu saja saya kombinasi dengan 20 jam ya. Dengan puasa intermittent 20 jam. Karena kalau 1 meal a day setiap hari terlalu turunnya banyak banget, nanti tinggal tulang gitu. Saya kombinasi sesekali dan tidak ada masalah, tidak ada emah, tidak ada GERD. Saya pernah sakit mah parah, masuk rumah sakit. Ya, gak ada masalah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sementara yang penting saudara niat, Roh Kudus akan memampukan saudara. Saya akan masuk ke dalam kitab Wahyu ya. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa yang jarang bolos ya. Ada satu ibadah di bulan November. Itu saya bernubuat tentang Iran. Lalu saya ulang di ibadah profetik. Ibadah profetik, pada datang ibadah profetik? Ya, yang datang ibadah profetik lambaikan tangan. Ya. Di poin ke-60 saya ingat di akhir. Saya bagikan ini. Nanti saya mau post di Instagram. Nanti, tunggu. Kan, jadi gini pelan-pelan ceritanya. Jadi saya melihat 2026, itu orang yang megang pengayaan nuklir, bahan nuklir. Kan Iran lagi mengayaan sampai 80% dia sekarang. Udah pegang nuklir ya. Ya, tinggal dikit lagi mereka sempurna proses nuklir mereka, nuklirisasi. Itu akan meninggal. Ingat gak? Dan akan diganti, betul kan? Perubahan rezim lalu Injil masuk, revival terjadi. Ingat gak? Yang ingat coba lambaikan tangan. Terus saya beritahu lagi 2028 ada lagi satu negara yang pegang nuklir lagi. Sama. Panggil Tuhan, meninggal bahasa sopannya. Dan Injil akan menerobos di negara itu. Di dunia itu cuma sedikit yang pegang nuklir, saudaraku. Tinggal dicek di antara itu. Kan cuma berapa negara ya? Pegang nuklir dan Injil gak boleh masuk tuh cuma sedikit. Kalau Inggris Injil boleh masuk, Amerika Injil boleh masuk, kita exclude ya. Perancis Injil boleh masuk, kita exclude. Itu sisanya tinggal sedikit. Itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Revival akan terjadi. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi di mana revival terjadi harus ada sebuah momen. Yaitu pertobatan. Dan orang bertobat ketika sederhana. Ketika dia dihancurkan sistem dunia. 1996-1997 Indonesia terjadi kerusuhan besar. Disitulah gereja-gereja di Jakarta penuh, di Bandung penuh tuayan. 96-97 udah pada, kita pasti udah lahir ya itu, kalau belum lahir kita terlalu muda ya. Masih ingat? Di situ tuayan jiwa-jiwa iya kan? 1997 kerusuhan itu loh, ingat? Habis itu tuayan jiwa-jiwa karena kesombongan manusia. Dihabisi. Jadi iblis itu orang sombong dibawa terus ke puncak. Wah, habis saudara. Orang tua saya juga dihabisi, orang tua saya punya hutang. Saya bilang ke orang tua saya, utang cuma segini dibayar aja, itu di bank kita juga ada, tinggal dibayar, tinggal ditransfer. Apa saya bilang, ngapain kalau utang bank mah kita dipercaya sampai mati gak usah dibayar. Kalau bisa minta utang lebih banyak. Saya bilang ke papa saya, ini tinggal diklik lunas kok, ngapain ini utang terus menerus, saya bilang. Kata papa saya, ya kan kita bersyukur dong kan.
hukum ekonomi dengan pengeluaran kecil-kecilnya mendapat keuntungan apa? Ini dengan bukan uang saya, pakai uang bank saya dapat banyak gitu. Tamak. Situ juga saya hancur, keluarga saya hancur. Rumah disita, bisnis kami tutup. Ya, meninggalkan hutang juga. Dolar naik seperti sekarang. Dolar naik begitu tinggi. Sehingga barang-barang kami import, sehingga kami nggak bisa jual karena terlalu tinggi. Kalau jual juga nggak bisa beli lagi. Game over usaha ayah saya. Bangkrut miskin seketika. Itu akan terjadi. Mark my word. Kesombongan manusia akan hancur. Karena itu sistem Babel. Itu sistem Babel, saudara. Tahu kan saudara kenapa orang sakit kanker banyak banget? Karena dunia sistem Babel. Elit global tersebut membuat saudara kanker. Dengan apa? Semua makanan yang ada, semua yang bisa dibeli rata-rata frozen food. Betul tidak? Semua, betul tidak? Dulu ada restoran ayam yang jagonya ayam itu ayamnya segar digoreng, sekarang frozen. Iya kan? Semua frozen, saudara. Frozen food tuh sambalnya, kecapnya pun dimasukin benzoat segala. Semua bahan kimia, saudara. Anak-anak kita makan Kellogg's, makan makanan kimia semua. Tepung semua, roti semua. Ya, ditemukan oleh dari mereka. Dan dijual kepada kita. Kita cuma jadi korban aja. Uangnya masuk mereka, kalau sakit mereka juga akan publish penemuan obatnya nanti. Tapi anak Tuhan mendahului. Kita bisa sembuh oleh darah Yesus. Bahkan dengan puasa atau pagi aja kita bisa sembuh. Yang bisa mengerti katakan amin. Jangan mau ketipu lagi sama sistem dunia. Kita dibodohi habis-habisan. Diajarin ngutang, diajarin nih makan fast food, junk food. Diajarin semua yang bikin sakit, celaka. Lalu mereka pura-pura jadi juru selamat, jual obatnya, jual vaksinnya. Saya akan masuk Wahyu 6. Ya, Wahyu 6 boleh ditayangkan jika mengikuti. Kita ada di Wahyu 6 sekarang. Dan ayat 3 dulu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah, dan pada orang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling apa? Membunuh. Dan kepadanya dikaruniai sebilah pedang yang besar. Saudaraku udah gak ada damai, saudaraku. Begal di mana-mana. Kalau di luar negeri, sekolah ditembakin, anak sekolah bawa senapan tembakin. Di mana-mana penusukan terjadi, saudaraku. Baik di Indonesia, di Australia, di Indonesia mah dari dulu, saudaraku. Dari dulu, gak usah heran. Kita pergi kemana-mana juga udah malas naik transportasi publik. Takut dirampok, dicopet, dibegal, dipukul, dipepet, motor diambil. Udah, ya tidak ada rasa aman ya. Orang saling membunuh ya. Dan kepadanya dikaruniai sebilah pedang yang besar. Ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk ketiga itu berkata, dan kemudian ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya. Oh, belum ditayangkan. Yang menungganginya. Wahyu 6 ya. Memegang sebuah timbangan. Katakan sebuah timbangan. Timbangan itu ekonomi. Perekonomian dunia. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, nah ini. Secupak gandum sedinar. Katakan secupak gandum sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Katakan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan makanya pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Itu bicara pencurahan Roh Kudus bicara minyak. 5 gadis bodoh dan bijaksana. Yang 5 gadis bijaksana ada minyak di bulunya, ingat gak ceritanya ya? Minyak itu pengurapan Roh Kudus. Dan anggur adalah sukacita. Yang bisa mengerti katakan amin. Makanya di akhir zaman ini, di dalam lawatan Roh Kudus ini, itu akan penuh dengan sukacita kembali ke rumah Tuhan. Karena bukan sukacita dari dunia, tapi sukacita dari Tuhan. Bahwa hidup kita dipelihara. Bahwa hidup kita dibantu, ditolong Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan doa persembahan dulu. Yesus Kristus telah naik ke surga. Setelah itu saya akan lanjut khotbah sedikit lagi ya. Dan dia pasti datang kembali, yang percaya katakan amin. Dia rindu menjemput gerejanya yang tidak bercacat celah. Yaitu yang mengerjakan amanat agung. Mempelai Kristus. Dan tanpa Roh Kudus, gak bisa gereja menjadi gereja tak bercacat bercelah. Kita cuma manusia biasa. Dia akan menemukan gereja-gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Dan orang-orang yang penuh Roh Kudus akan hidup dengan misi amanat agung. Bukan untuk diri sendiri. Untuk misi amanat agung,
Saudara perlu jadi berkat secara keuangan. Saudara perlu jadi inspirasi secara pekerjaan atau rumah tangga saudara. Dan itu membutuhkan sarana keuangan. Disinilah berkat keuangan masuk. Bukan memperkaya diri, tapi sebagai sarana kita untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu Tuhan memberkati kita dengan sukacita, dengan berlimpah-limpah. Diberikan semua sarana supaya engkau sampai ke puncak dan menjadi yang terbaik. Dan bawalah jiwa-jiwa menjadi murid Yesus yang penuh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengembalikan menabur persembahan ke rumah Tuhan, Great Commission Church, mari kita berdoa angkat tangan. Terima berkat persembahan sebagai sarana saudara menyelesaikan amanat. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Di dalam nama Yesus terbukalah tingkap-tingkap langit berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Dicurahkan berkat-berkat Tuhan secara kreatif ataupun langsung atas pundi-pundi keuangan. Dijauhkanlah dari belalang pelahap, tipu daya, kebangkrutan, kehancuran, ketamakan dunia. Belalang-belalang pelahap itu dijauhkan melalui firman Tuhan. Pengertian yang benar akan firman Tuhan. Dan perlindungan pengurapan Roh Kudus. Yang memberikan kau hikmat untuk mengerti dan membedakan antara berkat dan belalang pelahap. Dipagarilah aset-aset pundi-pundi keuanganmu dan harta benda dan pekerjaanmu. Sehingga kau menghasilkan buah-buah dalam pekerjaanmu. Teristilah pundi-pundi keuanganmu di dalam nama Yesus. Diberkatilah benih-benih persembahan. Dilipat gandakan dengan cara dan waktu Tuhan yang menumbuhkan karakter kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, financial blessing, berkat-berkat keuangan yang ajaib turun atas kita. Mari kita berdoa bahasa roh. Shikirala bala bala baka mabrana nama shikirala. Ora la baka mabrana bala 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 shikirala bala bala baka mabrina nama shikirala badaka. Uma brina da basikiri di rababa bruna sumadrandi ifronka mabrana sikira lamakan. Financial blessing ababon di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya katakan amin. Firman-Mu adalah ya dan amin. Kami rindu menerima firman Tuhan di waktu yang sedikit ini Tuhan. Taruhkanlah di spoken word itu. In the mighty name of Jesus kami terima hikmah dan pengertian oleh pengurapan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kita masuk bagian 5, iman akan firman Tuhan adalah platform pekerjaan Roh Kudus. Satu ayat saja, Yesaya 55 ayat 11 boleh ditayangkan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali, saya masih ada 10 menit waktu ya. Saya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Pelan-pelan ya. Yesaya 55 ayat 11 boleh ditayangkan sama-sama kita baca. Saya bacakan saja ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ikuti saya sama-sama. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ikuti saya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sama-sama. Ikuti saya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Di depan tuh ya. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Opa Oma dan adik-adik semua ya. Anak youth juga yang hadir di sini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini the spoken word atau rema firman Tuhan. Katakan rema firman Tuhan. Iman timbul daripada the spoken word atau dari rema firman Tuhan atau dari bahasa. Ini ditulis dikatakan firmanku yang keluar dari mulut Tuhan. Dikatakan firman Tuhan menjelaskan ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia yang pertama itu bicara firman Allah itu tidak akan kembali dengan apa? Kalau saudara menerima kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa ketika kamu penuh Roh Kudus sudah kan. Setiap minggu juga kita akan penuh Roh Kudus. Maka kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai bangsa-bangsa. Kalau itu betul diterima saya dan saudara sebagai rema yang keluar dari perkataan Allah. Yang kita pahami sama seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadilah langit, boom jadi. Tapi Tuhan berfirman kepada kita. Dan bagian kita menerimanya. Itu akan sama seperti langit dan bumi jadi, itu akan jadi. Oke, saya lanjutkan ya.
Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sama-sama kita baca, tetapi 1, 2, 3, tetapi ia akan melaksanakan dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia berfirman, perhatikan baik-baik, lalu Roh Kudus melayang-layang. Dan Roh Kudus melaksanakan firman Allah itu sehingga dia hovering around. Dia menciptakan semua binatang di langit, di bumi, matahari, planet-planet. Roh Kudus menciptakan firman yang diucapkan Allah. Katakan Roh Kudus menciptakan firman yang diucapkan Allah. Makanya dalam Alkitab ditulis, marilah kita menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita. Karena Allah itu Trinity. Dia Esa. Tiga kekuatan atau force besar, tapi satu mereka. Begitu ya. Kita mengenal itu Tritunggal ya. Atau Trinity, Holy Trinity. Nah, sama dengan kita. Ketika kita menerima rema firman Tuhan. Rema tersebut yang ada di dalam hati kita. Tidak akan kembali sia-sia. Katakan tidak kembali sia-sia. Nah, di sini tetapi ia di sini Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus sama seperti penciptaan, setelah firman Roh Kudus mengerjakannya. Akan melaksanakan apa yang kau kehendaki. Yang kau kehendaki itu firman Allah tadi. Dan akan apa? Sama-sama katakan akan. Dan akan apa? Berhasil. Dalam apa yang kusuruhkan kepada Roh Kudus tadi. Jadi jaminan keberhasilan saya dan saudara adalah siapa? Roh Kudus. Keberhasilan kita menjadi pelaku firman adalah apa? Roh Kudus. Kalau saudara gini, ini saya akhiri ya. Saudara jangan pelintir Kisah 1:8. Saudara pelintir gini, wah jadi saksi buat Yerusalem, berarti keluarga yang tinggal di rumah, buat keluarga besar, Judea, orang di keliling, di perusahaan, di kantor, customer, kalau saudara pengusaha, lalu Samaria orang-orang asing, lalu bangsa-bangsa, oh ini pasti lewat YouTube, lewat TikTok, lewat apa, nanti kesaksian saya, atau jadi inspirasi diceritakan, atau saya beneran pergi misi ke bangsa-bangsa. Wah berarti, saya pasti sukses ya, pasti diangkatnya tinggi, pasti utang saya semua lunas. Oh, boleh juga nih. Menguntungkan sekali buat saya. Oke lah. Saya bersepakat. Angkat hidupku Tuhan. Nah itu ngaco. Saudara tidak bisa mengakali Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau memang saudara gak pernah mau hidup bagi Tuhan. Gak mau bersaksi. Sakit rahasia, sembuh rahasia. Bangkrut miskin rahasia, ditolong Tuhan rahasia. Semua gak boleh ada yang tahu. Semua baik-baik saja. Hidup saya selalu sempurna. Tidak butuh Tuhan, tidak butuh Roh Kudus. Padahal ditolong Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Lalu tiba-tiba saudara mau diangkat, mau jadi berkat, mau jadi saksi. Nanti ketika itu kejadian, Tuhan akan bertanya, bagaimana bagian Anda menjadi saksi? Emang bisa pastor diangkat Tuhan terus gak mau bersaksi? Bisa banget. Saya ketemu banyak orang yang demikian. Saya punya banyak murid-murid Tuhan yang udah pergi gak bersama dengan saya. Ketika mereka miskin datang nangis-nangis. Minta didoain, dilayani, dimurkai bertahun-tahun kaya. Lalu murtad. Biasanya kalau berkatnya sedikit 10 juta itu masih bisa. Begitu di atas 100 juta mereka murtad. Mereka datang pada saya terlalu banyak persepuluhan, persembuhan terlalu banyak. Semua didoain profetik, tahu kerja apa nih apa. Lalu tiba-tiba bilang terlalu profetik gereja ini. Nah lu sampai hari ini gara-gara karena profetik. Lu dulu gembel jual gerobak lu sampai hari ini. Terlalu profetik. Berarti tidak butuh karunia Roh Kudus. Hebat jalan sendiri, banyak yang begitu. Jadi memulai itu baik. Tapi setia itu harus dikerjakan. Dengan cinta. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi saudara jangan pikir, oh asik ya. Semua jemaat gereja ini akan jadi diangkat Tuhan. Tapi ingat ada tujuan. Tujuannya apa? Membawa mereka. Ini yang hilang dari gereja.
Orang ke gerejanya menerima, sembuh, kaya semua menerima, untuk dihibur, ya, di-entertain, lalu mereka tidak berfungsi apa-apa bagi kerajaan surga. Selain menerima. Itu namanya tamak. Saudaraku, kalau saudara makan terus tidak pernah berak, mohon maaf ya. Kalau saudara makan, saudara coba makan hari ini 3 kali, besok 3 kali, tahan berakmu seminggu, saudara mati. Saudara mau berak, tahan, biar dia masuk lagi ke dalam jadi keras. Saya pernah melakukan, saya pernah nahan boker, kira-kira 5 hari. Badan saya demam, menggigil, saudara. Jadi saya ke rumah nenek, mak saya di Solo, rumahnya itu di Keratonan Wetan. Terus karena itu daerah lama, kan namanya juga Keratonan Wetan ya. Pinggirnya rumah-rumah tua begitu. Tahu nggak, WC-nya itu cuma bolong. Main musik boleh maju semua nih waktu saya, WC-nya cuma bolong. Bukan WC di rumah saya tuh duduk, dipencet, nge-flash, ada semprotannya gitu. Ini WC cuma bolong aja, karena kan batu gitu. Nah, ini rumah tua, rumah emak saya. Jadi saya tuh nggak mau gitu jijik untuk buang air besar di apa? Di batu itu. Saya nggak mau. Saya maunya duduk di toilet yang ada jongkoknya, tinggal pencet dan semprot gitu. Ini saya kelas 2 SD, saya ingat. Lalu tiap hari emak saya itu jajanin saya makanan enak. Kalau di Solo di zaman dulu itu banyak yang lewat bolak-balik. Tukang jenang sumsum, nasi liwet yang digendong lewat. Pokoknya itu dagangan seliwar-seliwar, naik sepeda, jalan kaki. Semua dipanggilin. Saya makan semua. Makan banyak, nambah lagi 5 pincuk, 6 pincuk, nambah terus. Hari pertama baik-baik saja, hari kedua sakit perut saya tahan. Tapi saya makan terus kayak saya rakus. Mumpung di Solo makan gratis enak, ayam bok bere, nasi liwet, ada jenang wedang, sate lewat, semua saya beliin, gudeg, serabi noto suman, saya makan semua enak-enak gratis dari emak. Mau gitu saya makan terus. Saya tahan lagi, akhirnya bisa masuk ke dalam dan jadi batu di dalam. Di hari kelima badan saya menggigil, segala macam, dibawa ke dokter, ketahuan dokternya. Ditemukan ada, yaitu batu, dalam membatu nyumpet. Dikasih obat tetes, ditembak dari bawah. Nggak ada 60 detik, langsung keluar seember. Saudara. Terus, ini biar ingat, yang gini-gini ingat seumur hidup. Kalau dari bahasa Ibrani gini nggak ingat, kalau gini ingat. Tahu nggak, udah mau keluar ditetes itu kan. Saya dibawa ke WC yang batu tadi. Nggak mau, saya bilang gitu. Ya kan itu permasalahannya WC batu itu kan, yang cuma bolong itu kan. Mau disemprot gimana, keluar tetap saya tahan kan. Sambil nangis jerit-jerit kan, udah netes-netes gitu kan. Akhirnya dibawa ke tetangga. Digotong 2 orang gitu saya. Tolong ke WC, anak saya nggak mau di rumah emaknya jelek. Begitu sampai tetangga buka celana, bruah sampai seember. Karena WC duduk, saudara. Saya masih kecil tapi saya dapat pelajaran rohani. Sampai hari ini. Saudara makan firman. Penuh Roh Kudus, diurapi. Makan terus. Lama-lama saudara mati rohani. Harus dibuang keluar. Yang bisa mengerti katakan amin. Jangan agamawi Farisi. Gimana cara ngebuang semuanya? Mengeluarkan energi yang masuk. Kerjakan amanat. Pemuritan dimulai keluarga sendiri. Yang bisa mengerti katakan amin. Pastikan ada liburan keluarga buat pemuritan. Bukan liburan keluarga buat kesana ngomong juga kagak, berantem. Bukan jauhnya kemana, semakin jauh semakin baik sih. Semakin bahasanya asing semakin kompak kan, gak berani ambek-ambekan kan. Kalau pergi di mall di Jakarta ngambek hilang, pulang sendiri ke Bandung gitu. Kalau luar negeri pusing kan. Tapi bukan masalah jauhnya. Pemuritan dimulai dari apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, Anda memang hebat, jago bisnis. Tapi ingat, pemuritan dimulai nggak ada artinya kalau anak saudara terhilang. Cuma, ya harus ada buat anak-anak. Suami kasih waktu buat istri, sering-sering pacaran, paling nggak seminggu sekali. Gak usah jauh-jauh minum kopi aja atau apa, yang sederhana, ngomong bicara bergandengan tangan. Kalau nggak suka gandengan tangan, nggak apa-apa, pergi bareng, ngomong dari hati ke hati. Jangan suami istri itu kayak orang asing. Tolong bertobat. Ya nggak pernah ngobrol suami istri. Suami kasihlah istrimu. Tanya senangnya apa. Ajak pergi ke tempat kesenangannya.
Di perusahaan, di pekerjaanmu, jadilah saksi Kristus. Ya. Lalu bawalah jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Sama-sama katakan, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Banyak orang tanya gini, Pastor gimana rasanya kepenuhan Roh Kudus sampai orang jalan pun udah jatuh semua, gimana? Itu rasanya seperti itu, membuang air besar. Jadi saudara izinkan saya ya pergi sampai bangsa-bangsa ya. Sambil saya nunggu saudara bawa jiwa-jiwa. Nanti kita pindah ruangan lebih besar. Relakan saya. Saya udah gak punya tujuan hidup kecuali menyelesaikan tugas ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah saya tidak memberi keteladanan? Cobalah kamu doa pagi yang benar. Baca Alkitab. Bangun tidur, doa bahasa roh, baca Alkitab. Jangan menunda persekutuan dengan firman. Amin. Ini tuh sumber revivalnya di sini. Jangan ketinggalan ya. Apa susahnya doa 15 menit di pagi hari baca Alkitab? Tuhan gak minta kau untuk mati di kayu salib atau dibully kayak saya setiap hari di TikTok, di Instagram, dibilang anak setan, kerasukan setan, biasanya itu dibully habis. Banyak gereja menghubungi saya dalam dan luar negeri. Mereka membawa lawatan Roh Kudus. Mereka pastor kami rindu gereja kami di luar. Datang, pastor datang. Ada satu waktu tahun lalu saya pergi ke youth camp di Salatiga. Anak-anak datang dari anak-anak youth dari seluruh Indonesia datang, dari Jakarta, dari Bandung juga ada. Karena begitu besar kuasa Roh Kudus dilepaskan, 400 orang lepas tanpa ditumpang sampai di belakang. Mereka nangis berjam-jam. Tahu nggak, kuasa Roh Kudus yang di tempat ini itu bisa menjangkau ribuan orang sekaligus. Izinkan saya pergi. Sambil saya nunggu kalian baca Alkitab sungguh-sungguh dan hidupi amanat agungnya. Kita punya hari esok karena Yesus hidup bagi kita. Hari esok saya hanya mengerjakan tugas Tuhan. Jangan takut ya. Jangan takut miskin. Jangan takut ditolak orang. Allah itu setia. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Yang percaya katakan amin. Kamu kerjakan apapun seperti untuk Tuhan. Tuhan akan memberkatimu dan kau akan menjadi saksi sampai bangsa-bangsa. Ada amin? Di rumah ya, saya ngobrol sama Pastor Laura, mau pacaran. Duh, dia mental saudaraku. Game over pacaran kita. Dia kepenuhan mabuk Roh Kudus seminggu. Itu lagi pacaran, di kamar. Tahu-tahu dia, waduh saya terlempar, terdorong. Wah. Diranjang loh. Makanya gak butuh catcher. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives,
Our fear is gone because I know He holds my future and life is worth the living just because He lives. Sama-sama katakan because He lives, because He lives. Saudara, ketika engkau penuh Roh Kudus, engkau akan betul-betul rasanya ingin baca Alkitab, menyembah Tuhan. Engkau gak akan lagi bolos gereja. Itu buah-buah Anda menginginkan Roh Kudus, bukan cari berkat-berkat. Dia akan menguduskan, menyucikan, meluluhkan pikiran-pikiran duniamu. Engkau akan dipenuhi dengan kasih, dengan pengampunan. Pekerjaanmu akan berhasil karena kau jujur, kau baik, nama baikmu baik. Menabur yang baik, kau menuai yang baik. Engkau akan melihat berkat-berkat itu datang mengejarmu. Tapi ada satu hal, engkau akan kebelet sekali untuk memenangkan jiwa. Rasanya seperti tahan BAB 5 hari gitu ya. Kau cari WC, cari WC, cari WC, cari WC, cari WC. Engkau lihat orang-orang terhilang, kau lihat, oh jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan. Seandainya bisa menjangkau, akhirnya dari seandainya kau memberanikan diri bergaul dan kau bercerita kesaksian hidupmu, dan mereka pun menjadi murid Yesus yang penuh Roh Kudus. Itu sebuah hidup yang layak dijalani, penuh sukacita, ringan, tanpa beban. Besok mati pun masuk surga, amin. Orang-orang takut dibom di Iran segala. Anda yang harus lebih ditakuti dijemput Yesus. Lalu ditanya, gimana, ngapain aja? Nggak tahu ya ngapain aja. Mereka tangan kita berdoa, diberkatilah tangan-tangan yang terangkat. Kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu. Apapun yang kau kerjakan, kau berhasil dan beruntung. Pengurapan Tuhan menyertaimu. Pergilah dan jadikan segala bangsa murid Kristus. Jadilah berkat teladan bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus. Because He lives, I can face tomorrow. Kenapa lagu praise ya? Beberapa dari saudara mulai kepenuhan Roh Kudus, angkat tangan saudara. Turunlah sukacita yang luar biasa atas jemaat. Tidak khawatir ya. Dia pegang hari esok. Sama-sama, because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives, because Jesus lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives, our fear is gone, because I know He holds my future. Angkat tangan saudara. Bagus saudara, bagi Anda yang punya kepentingan, acara keluarga, Anda boleh meninggalkan ruangan karena ibadah sudah selesai. Tapi bagi Anda saudara yang masih mau tinggal dalam hadirat Tuhan, terima sukacita dalam Tuhan.
Tertawa buat hari esokmu. Dia hidup. Dia menyertai kita. In Jesus name. Terima sukacita, anggur dan minyak itu. Pulang tanpa beban, sukacita. Tuhan pegang kendali, berani. In Jesus name, sikira la ba 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 ba, roda ba 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 ba. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Pastor Laura bantu saya, in Jesus name, in Jesus name. Urala baba baba shekere lebe lebe kera. Tetap di hadirat Tuhan ya, saudara boleh berdiri, boleh duduk, boleh meninggalkan ruangan juga. Natali istri Temi, doakan. Saya melihat api Roh Kudus turun atas. Urala bala 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 bala. Tuhan akan memperbarui kamu. Kamu akan dipenuhi kasih pada jiwa-jiwa. Kau akan berlari dalam usahamu. Kau akan memberi makan banyak orang. Receive the fire of the Holy Spirit. Saya kasih bayang-bayang saya in Jesus name. Now in Jesus name. In Jesus name. Because we live, I can face tomorrow. Because we live, our fear is gone. Because I know